Kabar semuanya ya. Lause juga apa kabarnya? Kabar Lause baik. Bagaimana dengan Lause? Baik juga, puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan bersama anak-anak. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Lause Ana yang akan pimpin kita dalam doa ya. Iya ya. Anak-anak di rumah, kita mau berdoa ya. Anak-anak tentunya tahu kan bagaimana sikap berdoa ya. Nah, pasti sudah tahu karena sering diajarkan. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih juga untuk pemeliharaanmu kepada kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami menjadi anak yang baik, taat kepada Engkau dan takut akan Tuhan. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Lause. Ya. Senang tidak kalau kita mau memuji Tuhan? Ya tentu senang dong Lause. Iya ya. Oh ya Lause. Lagu kita apa ya? Lagu kita buka buku KPPK yaitu nomor 50, judulnya apa ya Lause ya? Kalau nggak salah hitung berkat ya Lause ya. Nih Lause, kalau kita memuji Tuhan bagaimana sikap kita? Harus yang benar, duduk yang rapi, nggak boleh menang sana sini. Kita harus Tuhan melihat di sana. Iya, kita harus dengan muka ya senyum ya, sukacita ya kan. Iya, tidak masa kalau memuji Tuhan muka harus masam. Iya, nggak boleh. Nanti Tuhan marah. Iya, Tuhan lihat ya kan. Ayo kita mulai memuji Tuhan. Kita buka buku KPPK nomor berapa tadi Lause? 50. Nomor 50 apa judulnya ya? Hitung berkatmu. Iya, hitung berkat ya. Kita nyanyi bersama-sama. Buka mulut agar kedengaran suaranya ya. Yang semangat juga ya Lause ya. Harus semangat dengan senyum ya. Iya. Oke. Bila gelombang kehidupan menimpa, jantung penuh takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat
Oke Lause, kita sudah menyanyi di buku KPPK kan? Iya Lause. Selanjutnya kita mau menyanyi lagu apa lagi ya? Selanjutnya kita akan menyanyi lagu Yesus Cinta Anak-anak. Ya, kita mau menyanyi Yesus Cinta Anak-anak. Cinta Anak. Nomor berapa ya Lause ya? Nomor 34. Iya, itu ada di buku Pujian Anak-anak ya. Kita buka nomor berapa tadi Lause? 34. 34. Apa judulnya ya? Yesus Cinta Anak-anak. Ya, 34 ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Nah, Lause, kita sudah memuji Tuhan ya. Lause, Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita pamit dulu lah ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di lain waktu, dengan lain kesempatan. anak-anak di rumah harap mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Lause ya. Ya, Waktunya- duduk yang rapi ya anak-anak. Waktunya kita serahkan kepada Lause yang mengajar. Halo anak-anak yang berada di rumah, apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat bukan? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Lause ingin mengajak anak-anak memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan judul Bapa Sorgawi Memeliharaku. Ya, apa judulnya anak-anak? Bapa Sorgawi Memeliharaku. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama ya. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngaraya atau lautan menderu. Ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Una dipandang Bapa menjaga, dan burung pun dia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Oke anak-anak percaya tidak bahwa Bapa di surga akan menolong setiap anak-anak yang butuhkan pertolongan. Asal anak-anak percaya, anak-anak selalu berharap kepada Tuhan Yesus ya. Nah,
sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, silakan duduk dengan baik, duduk dengan manis, ya, duduk dengan diam, tidak boleh nakal. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Ikuti Bapa ya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang tak terhingga di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga, memelihara, memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat melalui hari demi hari kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, apa kabar semuanya anak-anak yang berada di rumah? Tentunya sehat-sehat ya semua ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, yang diambil dari Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Ya, mari anak-anak yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya, yaitu di Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 14 ya. Nah, kita akan belajar melalui pasal ini. Ya. Anak-anak tahu nggak bahwa kitab Wahyu merupakan kitab yang sangat sulit untuk dipelajari, ya. Apalagi untuk mengajarkan kepada anak-anak yang masih kecil seperti kalian. Mengapa? Karena kitab Wahyu ya banyak menggunakan lambang-lambang ya, banyak menggunakan simbol, angka-angka, binatang-binatang ya, materai, sangkakala, cawan dan lain-lainnya. Sehingga kalian mungkin ya akan sulit untuk mengerti apa yang dimaksudkan tersebut. Oleh karena itu ya, Lause akan mengajarkan kepada kalian secara singkat ya dan sederhana sehingga apa? Kalian bisa mengerti. Ya, anak-anak ya. Nah, percuma ya kalau Lause ngajarkan panjang-panjang ya, akan tetapi kalian tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Lause, bukan? Nah, anak-anak, pastinya kalian sudah tahu ya bahwa kitab Wahyu ya ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, di mana? Ya, di Pulau Patmos. Di antara murid-murid Tuhan Yesus yang berjumlah 12 murid ya, Rasul Yohanes lah yang umurnya paling panjang loh anak-anak dari antara murid-murid yang lain. Mengapa? Karena Rasul Yohanes mau dipakai Tuhan untuk bersaksi dan menulis kitab Wahyu. Ya anak-anak ya. Oleh karena itu Rasul Yohanes dipakai oleh Tuhan, diberikan umur yang panjang untuk apa? Untuk bersaksi dan menuliskan kitab Wahyu. Sehingga ya anak-anak ya, melalui kesaksian dari Rasul Yohanes kita bisa tahu tentang akhir zaman dan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua saksi yang ada di pasal 11 tersebut. Apa itu saksi anak-anak? Tahu? Ada yang tahu anak-anak di rumah? Apa itu saksi? Ya, saksi adalah seseorang ya yang menyatakan apa yang telah ia lihat, apa yang telah ia dengar, atau apa yang telah ia ketahui. Seorang saksi juga ya harus disumpah ya untuk menyampaikan kebenaran. Misalnya sebelum bersaksi di pengadilan anak-anak, saksi tersebut akan disumpah terlebih dahulu loh anak-anak. Ya, biasanya si saksi itu ya akan apa anak-anak? Si saksi itu akan meletakkan tangannya di atas kitab suci. Ya, jadi si saksi itu ya akan meletakkan tangannya di kitab suci. Itu artinya seorang saksi ya harus menyampaikan kebenaran, tidak dikurangi,
dan tidak ditambahi, ya. Jika berbeda dari itu, artinya apa anak-anak? Artinya bahwa si saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang palsu, ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, di dalam 10 hukum jelas dikatakan bahwa setiap umat yang menjadi saksi, ya, tidak boleh menyampaikan saksi dusta. Tidak boleh apa? Menyampaikan saksi dusta, ya. Anak-anak bisa melihatnya, membuka Alkitabnya, terdapat di Kitab Keluaran, ya, pasal 20, ya, ayat 16, ya, di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Dan jika ada yang di situ dikatakan, ya, jika ada yang bersaksi dusta, maka akan bagaimana? Akan mendapatkan hukuman yang setimpal, ya. Oleh karena itulah, ya, tentang saksi sudah jelas anak-anak, sudah diatur di dalam Alkitab, ya anak-anak ya. Nah, jadi satu saksi saja tidak cukup loh anak-anak. Mengapa? Satu saksi saja tidak cukup, karena sangat rentan terhadap persekongkolan, ya. Oleh karena itulah saksi itu harus minimal berapa anak-anak? Saksi itu harus minimal 2 orang. Ini pun dicatat di dalam Kitab Ulangan pasal 17 ayat 6. Juga terdapat di Bilangan pasal 35 ayat 30. Juga di Perjanjian Baru, di Injil Matius pasal 18 ayat 16. Mengapa minimalnya harus 2 saksi anak-anak? Karena saksi, ya, akan menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Oleh karena itulah tidak boleh bersaksi dusta, ya anak-anak ya. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, ya, 2 saksi ini menjadi saksi Allah tentang kebenaran akhir zaman, ya. Mereka disebut sebagai kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Ini mengingatkan kita tentang apa? Tentang Zakaria pasal 4, ya, ayat 1 sampai dengan 14. Nah, zaitun. Apa itu zaitun? Zaitun adalah minyak yang melambangkan Roh Kudus, ya. Dan kedua saksi itu akan bernubuat dengan kuasa Roh Kudus tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan tentang diri sendiri. Sedangkan kaki dian menunjukkan apa? Kaki dian itu menunjukkan penyertaan Tuhan atas kedua saksi yang akan bersaksi tersebut. Kedua saksi itu mempunyai apa? Mempunyai kuasa, ya, menutup langit supaya jangan turun hujan, dan kuasa mengubah air menjadi darah, dan juga apa? Kuasa memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, anak-anak. Nah, anak-anak, siapakah kedua saksi tersebut? Ya, tentunya anak-anak penasaran bukan? Siapakah kedua saksi tersebut yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ini? Ada yang mengatakan itu Henok dan Elia. Karena apa? Karena mereka itu diangkat ke surga dan tidak mengalami kematian. Ya. Ada juga yang mengatakan Nabi Musa dan Nabi Elia. Karena Elia, ya, dapat menurunkan api dari langit dan menghentikan hujan. Bahkan apa? Bahkan Musa dapat membuat air menjadi darah. Ya, anak-anak ya. Nah, terlepas dari itu semua, anak-anak, kita tidak bisa memastikan bahwa kedua saksi itu adalah Henok dan Elia maupun Musa dan Elia. Karena apa? Karena kitab Wahyu tidak menyebut nama dari kedua saksi tersebut. Oleh karena itulah, ya anak-anak, apa yang Tuhan belum ungkapkan, kita tidak perlu tahu. Kita tidak perlu sok tahu, ya anak-anak ya. Nah, sepanjang pelayanan mereka dalam bersaksi demi nama Allah, maka Allah itu akan melindungi mereka sampai mereka apa? Sampai mereka itu menyelesaikan kesaksian mereka.
Akan tetapi ya, pada akhir waktu itu binatang buas yang keluar dari jurang maut akan berperang dengan mereka loh anak-anak. Nah, binatang itu siapa? Binatang itu adalah penguasa dunia yang disebut dengan Antikristus, yang meniru Kristus yang sejati. Dan kita melihat ya, pada akhirnya binatang buas atau Antikristus tersebut akan mengalahkan kedua saksi itu dan membunuh mereka loh anak-anak ya. Jadi kedua saksi tersebut akan kalah ya, dan akan dibunuh oleh Antikristus tersebut. Setelah kematian mereka, jenazah mereka itu akan diletakkan di atas jalan raya kota besar ya. Tetapi jalan raya yang dimaksud di sini adalah seperti apa? Seperti pelataran atau lapangan yang besar, lapangan yang luas ya. Nah, dan dikatakan ya bahwa musuh mereka itu dari seluruh dunia ya akan bersuka cita menyaksikan mayat mereka 3,5 hari lamanya. Berapa lama anak-anak? Dikatakan seluruh dunia bersuka cita menyaksikan mayat kedua saksi Allah tersebut ya selama 3,5 hari lamanya, dan tidak diperbolehkan mayat mereka itu dikuburkan. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh orang di dunia ini ya akan melihat mayat dua orang saksi tersebut lewat televisi, satelit, atau bentuk media-media yang lain. Karena dunia makin canggih ya. Bahkan dikatakan orang-orang yang tidak percaya yang diam di atas bumi ya, mereka itu bersuka cita, mereka bergembira atas kematian mereka dan berpesta dan apa? Dan mereka itu saling mengirim hadiah anak-anak ya. Karena apa? Karena mereka melihat kedua saksi Allah tersebut sudah kalah dan sudah mati. Akan tetapi pesta dan pemberian hadiah tersebut tiba-tiba menjadi apa? Menjadi sebuah hal yang menakutkan untuk orang-orang yang tidak percaya. Mengapa anak-anak? Karena kedua saksi tersebut ya yang sudah mati hidup, dan tiba-tiba terdengar suara keras dari sorga yang mengatakan kepada mereka, naiklah ke sini. Ya, anak-anak, apa yang terjadi? Dari sorga mengatakan kepada kedua saksi tersebut, naiklah ke sini. Kemudian apa yang terjadi? Kedua saksi tersebut naik ke surga di awan sambil dilihat oleh musuh-musuh mereka anak-anak. Ya. Naik ke surga sambil dilihat oleh musuh-musuh mereka. Dan anak-anak, pada saat itu dikatakan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, kita mungkin sering mendengarkan berita tentang gempa bumi. Di mana-mana kita sering mendengarkan gempa bumi. Ya, di luar negeri juga ada gempa bumi, apalagi di Indonesia. Ya, di sini dikatakan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan apa yang terjadi? 1/10 kota jatuh anak-anak. Ya, 1/10 kota jatuh dan 7.000 orang tewas dalam gempa bumi. Ya. Dan di ayat terakhir mengatakan celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah ya, celaka yang ketiga segera menyusul. Nah, anak-anak, Allah tidak hanya memberikan tugas kepada dua orang saksi ini saja. Setiap orang Kristen ya telah Tuhan panggil untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini loh anak-anak ya. Kita mungkin tidak mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat ya. Kita mungkin tidak mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kita mungkin tidak mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Akan tetapi tanpa itu semua pun ya, kita semua bisa menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Dengan bagaimana? Dengan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Ya,
Kita kabarkan tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, kita bisa menjadi saksi Kristus yang baik, sehingga orang-orang yang belum percaya bisa bertobat dan juga bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pertanyaannya adalah untuk anak-anak, apakah anak-anak mau menjadi saksi Tuhan? Ya, mau nggak anak-anak menjadi saksi Tuhan? Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini. Mau nggak? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani ya. Harus berani bersaksi untuk Tuhan. Secara khususnya anak-anak yang pada hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan ini anak-anak bisa dikuatkan, anak-anak bisa diingatkan, anak-anak bisa diajarkan untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus yang baik seperti kedua saksi Allah yang terdapat di kitab Wahyu pasal 11 ya. Di situ dua saksi Allah. Kita bisa menjadi seperti itu. Ya, anak-anak mau menjadi saksi Allah. Kita menjadi saksi yang baik, cara khusus untuk keluarga dekat kita terlebih dahulu. Jikalau ada papa mama kita yang belum percaya Yesus, ya, adik kakak kita, ya, paman kita, kakek nenek, tetangga kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kita sampaikan, ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka semua, sehingga mereka semua dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anak ya, harus berani ya, walaupun dalam keadaan situasi yang tidak enak, walaupun di dalam situasi yang sangat menderita ini, kita harus menjadi saksi Kristus yang baik seperti kedua saksi Allah tersebut. Oke? Jadi firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, secara khusus anak-anak yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah, yang sudah mengajar kami, secara khususnya anak-anak di rumah boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Engkau menolong Bapa untuk anak-anak agar mereka dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Mereka boleh bertumbuh, mereka boleh berakar kuat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bye-bye.